warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Rahimah, NIM 2419000 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Tanpa Bahasa Indonesia. Baiklah, untuk saya kali ini tentang pelajaran fikih kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah tentang keutamaan bulan Ramadan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita harus mencuci tangan dan sesudah belajar. Jangan lupa cuci tangan di sela-sela jari seperti ini selama 20 detik supaya kumannya mati. Oke, sekarang gantian kalau sudah cuci tangan baru boleh masuk ke dalam kelas ya. Ayo gantian satu-satu. Yang bersih ya. Sela-sela jarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, ada yang tahu apa itu puasa? Jadi puasa itu kita menahan diri dari lapar, haus, amarah, emosi, segala sesuatu yang batalkan emosi kita tahan. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sampai kita waktu berbuka. Jadi kalau puasa jangan marah-marah, kalau marah-marah nggak usah puasa, berdosa, sayang pahalanya nggak dapet, ya kan? Jadi kalau anak-anak berpuasa ada syarat-syaratnya. Syarat berpuasa itu beragama Islam. Jadi kalau bukan orang Islam ya nggak boleh puasa. Mumazis, ada yang tahu artinya tuh udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Kemudian suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan ya. Kalau yang cowok-cowok nggak tahu nggak usah belajar ini. Tapi nggak apa-apa untuk bekalnya ke depan. Kemudian dalam waktu diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi kalau anak-anak berpuasa Ramadan belum masuk waktunya puasa, kok udah puasa nggak boleh, itu ada ketentuannya sendiri. Kemudian syarat wajib berpuasa itu ada 3. Pertama, berakal. Jadi kalau orang gila nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Kemudian balik, sebenarnya anak-anak kecil itu nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Tapi alangkah lebih baiknya diajarkan dari kecil. Misalnya kalian gini, udah diajarin ibunya puasa. Jadi besok kalau udah dapat kewajibannya, udah besar, kalian nggak kaget nahan makan dari pagi sampai maghrib. Kalau nggak dilatih, bakal kaget kalian. Kemudian kuat untuk berpuasa. Jadi seseorang yang tidak kuat untuk berpuasa, itu nggak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian rukun berpuasa. Kalau kita taraweh, pasti kita membacanya di malam hari sebelum tidur, kita membacanya untuk berpuasa. Kemudian kita berniat menahan diri, menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu termasuk dari rukun puasa. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa.
Jadi kalau kita puasa banyak hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau anak-anak puasa dihindari hal-hal seperti itu. Misalnya makan dan minum disengaja. Ini ada pisang di meja, udah tahu puasa. Nggak ada ibu, nggak ada ayah, langsung dimakan, itu nggak boleh, Nak. Itu sama saja membohongi diri sendiri. Kemudian muntah dengan sengaja. Gila, kalau orang gila nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Keluar Islam, misalnya kamu beragama Islam berpuasa, kok waktu puasa kamu keluar dari agama Islam, itu udah gugur kewajibanmu untuk berpuasa, Nak. Kemudian berniat membatalkan puasa. Ini subuh udah niat, aku mau puasa sampai maghrib, kok di tengah jalan nggak kuat, aku mau batalin di niat, tapi depan orang tuanya kok mau dilanjutin, itu udah batal puasanya. Kemudian walaupun puasa bulan Ramadan itu wajib, Nak, ada beberapa orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Siapa yang tahu? Ayo. Salah satunya musafir. Ada yang tahu musafir? Musafir itu orang yang berpergian jauh. Kalau misalnya pergi jauh nggak kuat. Tapi kalau kayak sini pergi ke Jambi, ya udah puasa aja, kan dekat, nggak apa-apa, itu nggak lama. Kemudian ibu yang mengandung atau menyusui bayi, itu tanggung jawabnya berat, Nak. Jadi kalau nggak puasa nggak apa-apa, dimaklumi, tapi harus membayar. Kemudian orang tua, siapa yang di sini ada nenek atau kakeknya, itu kan tidak bisa berpuasa. Bisa, mungkin fiksinya kurang lemah, kurang kuat, jadi nggak apa-apa kalau nggak berpuasa. Kemudian orang sakit, kalau orang sakit, Nak, jangan dipaksa berpuasa. Kalau kalian sakit atau orang tua kalian sakit, kok dipaksa berpuasa, itu makin dosa, bukannya dapat pahala, menyiksa diri sendiri. Jadi kalau anak-anak besok mau berpuasa, pastikan dulu badannya sehat, kuat, jadi bisa untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian selain berpuasa mendapatkan pahala, banyak sekali hikmah yang dapat kita petik dari berpuasa. Di antaranya menjadikan kita orang yang lebih disiplin, bersyukur, menyayangi teman dengan bersedekah, menghapus dosa yang dahulu. Jadi kalau kita banyak berbuat dosa di masa lalu, dengan berpuasa insya Allah sedikit demi sedikit dosa kita akan terhapuskan. Kemudian menyehatkan badan. Dengan berpuasa kita menahan makan dari pagi sampai maghrib. Insya Allah asupan kita berkurang, jadi nggak banyak penyakit, makanya puasa bisa menyehatkan. Kemudian meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Dengan berpuasa, Nak, kita bisa tahu kalian alhamdulillah dari pagi makan, siang makan, malam makan. Anak-anak di jalanan sana belum tentu makan loh, Nak. Jadi kalau kalian makan, ambil secukupnya, jangan dibuang-buang, sayang, Nak, banyak di luar sana yang nggak bisa makan. Seharusnya kalian banyak bersyukur. Bulan puasa pengen apa? Bu, buka pengen pakai sate, bisa beli. Bu, pengen es campur, bisa beli. Ayah, pengen cendol, bisa beli. Kalau yang di luar sana, Nak, anak-anak jalanan belum tentu mereka bisa. Jadi harus banyak bersyukur. Di sinilah hikmah berpuasa banyak kita petik dari kehidupan sehari-hari. Kemudian sunnah berpuasa ada lagi, yaitu mengakhiri sahur. Jadi kalau udah waktunya sahur, segeralah diakhiri, jangan nunggu sahur waktunya tinggal 10 menit lagi, udahlah makan dulu lagi. Nggak boleh, kalau bisa tuh cepet diakhiri. Kemudian menyegerakan berbuka. Jadi kalau udah waktunya berbuka, anak-anak harus cepat berbuka, jangan nunggu. Males masih nonton TV. Aduh, filmnya bagus loh. HP ku masih ada statusnya ini. Jangan. Kalian kalau udah waktunya berbuka puasa harus berbuka terlebih dahulu, sholat dulu, baru lanjutkan aktivitas yang lain. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Subhanallah, kalau kalian berpuasa, membaca Al-Quran, bersedekah, itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Banyak sekali manfaat yang dapat kita petik dari berpuasa ini. Baiklah, itu saja penjelasan dari Ibu tentang ketentuan bulan Ramadan. Jadi pesan Ibu kepada anak-anak yang belum berpuasa, tahun depan segera berpuasa. Yang sudah berpuasa semakin semangat, jangan lihat kawannya, nggak puasa enak banget mau ikutan. Nggak boleh, harusnya kalian tuh semakin kuat untuk berpuasa 1 bulan full kalau bisa. Oke, baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.